Horas, selamat pagi saudaraku. Apa kabar hari ini? Ya, doa dan harapan saya kita semua baik-baik saja ya. Dan biarlah di dalam perjalanan kehidupan kita tetap berserah kepada Tuhan, seraya terus bersyukur dan berharap hanya kepada Dia. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bekerja dengan baik di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu menuntun dan mengajar kami untuk melakukan segala pekerjaan kami seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti akan setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah tuntunan Roh Tuhan memberi hikmat bagi kami untuk dimampukan menjadi pelaku firman yang baik di dalam hidup. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Selasa 8 November 2022 tertulis dalam kitab Yeremia 23 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Tung tarbahen ma martabuni manang ise di parsitabunian, sodapot idaw ku ibana ninna jahuba. Daaw do manggohi langit do tanoon ninna jahuba. Daaw do na manggohi langit do tanoon ninna Jahoba. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk kembali merenungkan apa yang sudah kita alami sebelum hari ini. Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, bahkan tahun-tahun yang lalu. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa ujian, pencobaan, apakah kita tiba-tiba menjadi orang yang sangat religius? Ya, banyak orang yang demikian. Ketika penderitaan datang, ketika ujian, pencobaan, kesulitan, banyak orang tiba-tiba menjadi sangat rohani, dekat dengan Tuhan. Sangat baik, alim. Namun ketika masa-masa kritis, masa-masa ujian, pencobaan berlalu, kehidupannya tidak lagi demikian. Kehidupan kita cenderung berpura-pura. Kita berpura-pura mencintai Tuhan, berpura-pura merindukan Tuhan di dalam kehidupan. Ternyata kita hanya memerlukan Tuhan ketika kita ada masalah. Kita mencintai Tuhan ketika kita mendapat berkat. Ternyata kita tidak sungguh-sungguh mencintai Dia. Kita tidak sungguh-sungguh merindukan dan membutuhkan Dia di dalam segala keadaan kehidupan kita. Sikap yang demikian sangatlah memalukan. Tetapi tahukah saudara, apa yang terjadi kepada bangsa Israel kala itu? Secara khusus di dalam Yeremia 23 ini, Yeremia menubuatkan kalau Allah sangat marah kepada bangsanya atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Kehidupan mereka sudah sangat hancur. Imannya sangat tidak bisa dibanggakan lagi. Mereka hidup di dalam kecemaran,
Dan yang paling menyakitkan hati Tuhan adalah para imam dan nabi pun ikut larut di dalam hidup kefasikan. Mereka berdusta kepada Allah di dalam ritual-ritual keberagamaan mereka. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 23 ayat 11. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nubuatan ini adalah ungkapan kekecewaan Tuhan kepada umatnya. Dan tentu nubuatan ini disampaikan agar umat tahu dan mengerti apa yang sudah mereka perbuat itu tidak benar. Sehingga melalui firman Tuhan hari ini kita pun diingatkan di dalam kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita pun seperti orang fasik itu. Kita berlaku seperti orang-orang yang terus menyimpang dari jalan Tuhan. Atau kita tahu mana yang benar, kita tahu seperti apa yang baik, tetapi kita tidak mau melakukan. Itulah orang fasik. Di dalam kehidupan kita hari ini, di masa-masa yang semakin maju ini, kita bisa menutupi keburukan kita. Kita terlihat manis, kita terlihat baik, kita terlihat cantik, cakep di luar. Tetapi orang lain tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati tidak terukur. Tidak ada yang bisa melihat di dalam hati kita, di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa tidak ada yang bisa melihat, apakah tidak ada yang tahu? Oh tidak, Tuhan tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sama seperti kita meletakkan barang-barang di rumah kita. Ketika kita satu waktu memerlukan dia, kita akan tahu kemana kita akan mendapatkannya. Demikianlah Tuhan atas hidup kita. Seperti apapun yang kita kerjakan, apa yang kita rancangkan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu apa isi hatimu. Dia tahu apa rancanganmu. Oleh karena itu, sebab Tuhan tahu semuanya, tidak ada yang perlu kita tutupi. Datanglah dan bertobatlah. Itulah yang diinginkan Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu, agar hukum Allah tidak jatuh atas mereka. Demikian jugalah dalam hidup kita. Tuhan juga mau kita kembali kepada jalan kebenarannya, bertobat. Kalau kita percaya, kalau kita mengasihi Dia, tunjukkanlah kalau engkau sebagai orang yang percaya. Tunjukkanlah kalau engkau sebagai orang yang mengasihi. Lakukanlah itu di dalam kehidupanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang meletakkan semuanya. Tidak ada yang dapat menyembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadikan dan memenuhi segala yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk saudara dan saya. Kiranya kita dimampukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang dikehendakinya dalam kejujuran dan keikhlasan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ada di dalam pikiran kami, kiranya Tuhan menuntun kami di dalam tuntunan Roh Kudus, agar kami memikirkan segala sesuatu yang baik dan melakukan yang baik juga di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap menjadi anak-anak yang setia di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman yang baik, menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, biarlah kami hidup terbuka di dalam kuasa-Mu, dan kami mau membuka hati dan pikiran kami
membuka telinga kami untuk terus dengar-dengaran akan firman-Mu, membuka hati kami agar firman-Mu, pengajaran-Mu masuk di dalam hidup kami dan kami dimampukan menjalani hidup ini lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini, apapun pekerjaan kami, kiranya Tuhan berkenan kepada kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.